dan mereka masuk Islam. Di antara 8 orang itu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian turun ayat ini. Nah, makanya saya katakan bisa jadi ayat ini mau menjelaskan memang orang Nasrani itu yang paling dekat dengan Islam di sepanjang zaman. Artinya yang bisa hidup berdampingan, gitu ya. Tapi bisa juga ini dimaknai ini hanya turun untuk orang-orang Nasrani yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dimaknai ayat ini turun hanya untuk yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, berarti ini tidak bisa dipukul rata. Setiap orang Nasrani itu lebih dekat dengan Islam, dan tidak bisa dipukul rata setiap orang Yahudi itu yang paling keras dengan Islam. Itu cara mengambil kesimpulannya seperti itu ya. Jadi silahkan mengambil salah satu di antara dua kesimpulan. Alhasil kesimpulannya kalau orang non-muslim itu terbagi menjadi beberapa kelompok seperti yang saya sebut di pertemuan yang lalu. Ada yang memang ekstrim, memusuhi Islam, memerangi dengan fisik. Ada yang kedua, mereka tidak memerangi dengan fisik, tapi mereka itu benci melihat orang-orang Islam. Yang ketiga, non-muslim itu apapun agamanya ada yang tidak ambil pusing. Mereka tidak ada urusan dengan agama. Ya sudah, mereka ini pokoknya orang yang ingin hidup baik, selesai. Tidak ada urusannya dengan agama. Nah, itu ada di setiap agama. Bahkan di agama Yahudi juga seperti itu. Nah, jadi kalau saya lebih condong bahwa ayat ini turun menjelaskan sikap orang-orang Nasrani pada saat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Jika mereka itu atau saat mereka itu mendengar apa yang diturunkan kepada sang Rasul, yaitu bacaan Al-Quran, kau akan melihat mata mereka ini, mereka mencucurkan air mata, mereka itu mencucurkan air mata dikarenakan kebenaran yang mereka ketahui. Ini masih lanjutannya dari ayat 82 ini. Kalau kita baca ini lanjutannya ini, semakin menguatkan apa yang saya katakan tadi. Karena tidak semua orang Nasrani seperti ini kan. Coba kalau kita sekarang bawa Al-Quran, kita bacakan di depan orang-orang Nasrani itu, mungkin malah marah mereka. Ini apa maksudnya membacakan Al-Quran? Walaupun ya ada juga orang-orang yang memahami Al-Quran. Alhasil Nasrani itu lebih mudah masuk Islam kalau dia memiliki syarat-syarat seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Kenapa sih kok dia itu ketika dibacakan Al-Quran meneteskan air mata? Pertama, karena di ayat sebelumnya sebetulnya tidak berkaitan dengan Nasrani, Yahudi, dan musyriknya, tapi berkaitan dengan sifat-sifat orang Nasrani yang ada di masa Rasulullah SAW itu. Sifat-sifatnya itu yang disebutkan di ayat ke-82. Disebutkan dzalika bi anna minhum qissisina wa annahum la yastakbirun. Lihat, ditutup ini ya ayat ini. Wa annahum la yastakbirun. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Karena mereka itu tidak mentang-mentang, tidak menyombongkan diri, tidak merasa dirinya paling benar, tidak merasa dirinya paling suci, tidak merasa dirinya paling tinggi. Nah, Nabi sendiri mengatakan al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Orang kalau sudah merasa dirinya itu paling mulia, paling benar, paling suci, dia tidak akan membuka hatinya untuk menerima nasihat dari siapapun.
Kalau dia tidak membuka dirinya untuk menerima nasihat dari siapapun, maka dia tidak akan pernah mendapatkan nasihat. Kalau dia tidak pernah mendapatkan nasihat, bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk? Makanya kunci paling dasar bagi seseorang yang menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kunci yang paling pokok, yang paling dasar adalah sikap rendah hati. Tawadhu. Kalau kita punya sikap rendah hati, maka petunjuk dari Allah ini akan mengalir ke dalam diri kita. Tapi kalau kita bersifat tinggi hati, kita sedang menutup diri kita dari aliran madad, pemberian, petunjuk, nafahat, hembusan, hembusan ilahi yang mestinya bisa masuk ke dalam diri kita, tapi kita tutup dengan sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita runutkan ke atas, iblis itu tidak dapat petunjuk karena sombongnya, karena kesombongannya. Ana khairun minhu, kata dia kan, aku lebih baik dari dia. Iblis itu tidak menerima nasihat Tuhan. Allah langsung berbicara dengan dia. Tidak menerima nasihat Allah, tidak menerima perintah Allah, dan dia ini berdialog langsung antara dia dengan Allah SWT. Ini sudah, siapa di antara kita yang dialog langsung? Iblis ini dialog langsung dengan Allah SWT. Tapi dia tidak dapat petunjuk karena dia merasa dirinya ini mulia, merasa dirinya ini suci, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dia merasa dirinya itu lebih paham daripada Tuhan, lebih paham daripada Allah SWT. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat itu untuk sujud, Allah kan yang menciptakan iblis itu dari api, dan menciptakan Adam dari tanah, dan menciptakan malaikat dari cahaya. Allah yang lebih tahu. Iblis ini menolak sujud dan menjelaskan kepada Allah seakan-akan Allah ini tidak paham apa yang terjadi. Ana khairun minhu khalaqtani min narin. Allah tahulah. Allah yang menciptakan kamu dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Allah sudah tahu. Nah, begitu sikap orang sombong. Orang yang sombong merasa dirinya paling, itu sampai di puncaknya nanti dia ini lebih tahu daripada Allah SWT. Dia lebih suci dari Allah SWT. Apa yang ada di dalam dirinya ini, itulah kebenaran yang mutlak, tidak bisa menerima pendapat dari yang lain. Nah, kalau kita runutkan ke bawah, iblis, ke Qabil Habil, sampai ke setiap umat yang menolak ajakan para anbiya, kalau kita lihat di dalam sejarah, semuanya karena tinggi hati, karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Para nabi itu ada yang dicaci, diejek, dicemooh, ada yang mengatakan pengikut kamu itu badiyar ra'yi, ada yang mengatakan pengikut kamu itu aradhiluna, orang-orang yang rendah di kalangan kami. Ini memandang semua dengan materi, dengan nasab, dengan itu kesombongan yang bisa menjatuhkan seseorang dari mata Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencegah dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ke orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW. Mereka menolak kebenaran itu karena kesombongan yang ada di dalam diri mereka. Tidak mau menerima dari Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah pernah kita bahas di dalam sejarah. Nah, ada sekelompok orang Nasrani yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, karena di situ ada kisisin, ada ruhban. Di kalangan orang-orang Nasrani itu ada ulamanya, ada juga ruhban, orang-orang ahli ibadah, yang mereka itu memang memiliki keinginan mencari kebenaran dan memiliki keinginan untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan mereka itu murni mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran,
mau mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa diri mereka itu memiliki kedudukan, mau mencari keselamatan, tidak merasa diri mereka itu yang pegang kunci surga, tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini kan anak emasnya Tuhan, anak-anak kecintaan Tuhan. Kata Allah, kalau kamu memang anak-anak Tuhan, anak emasnya Tuhan, kenapa Allah nanti akan mengadab kamu? Allah mengatakan seperti itu. Mereka jawab lagi, ya kita kalau disiksa paling cuma berapa hari. Ini pola pikir mereka ya. Kalau disiksa paling ayam ma'dudat, cuma hari-hari yang sebentar aja kalau disiksa. Berapa hari aja. Kalau selain kami, mungkin disiksanya ribuan tahun. Kalau kami paling berapa hari aja. Kata mereka seperti itu. Nah, orang-orang Nasrani yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, nah, mereka ini betul-betul takut kepada Allah. Makanya kata ruhban, apa kata ruhban? Ruhban itu dari kata rohaba. Rohaba itu orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhban. Jadi yang disebut pendeta atau ruhban itu mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak punya rasa takut, mempermainkan agama, membolak-balikkan fakta, yaitu bukan ruhban walaupun dikenal ruhban. Karena Allah menjelaskan kisisin itu ulama dan ruhban ahli ibadah yang memang mau mencari kebenaran. Orang kalau sudah mau mencari kebenaran, bukan pembenaran ya. Orang kalau sudah mau mencari kebenaran di dalam dirinya ini menginginkan kebenaran dan punya rasa takut, dia pasti akan membuka dirinya untuk menerima segala hal yang bisa mengerucutkan pencarian dirinya dan bisa menyelamatkan dia dari rasa takut tadi. Nah, orang kalau sudah mau membuka dirinya, itu namanya orang-orang yang rendah hati. Itulah orang-orang yang rendah hati. Yang tidak sok dirinya ini paling. Nah, kita kalau mau mendapat hidayah, karena hidayah itu tidak berhenti dengan masuk Islam terus selesai loh ya. Sekarang kita ini kan masih memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, masih memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, saya kan sudah Islam. Berarti saya sudah ada kan mestinya di siratal mustaqim. Belum. Kamu sudah Islam, kamu ini sudah tahu jalannya, tapi kamu sudah di sirat itu atau belum? Belum. Orang-orang yang di siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang mencapai Allah, ma'rifatullah, mencapai kedekatan di sisi Allah SWT. Oh, saya mau mencapai itu. Kamu kalau mau mencapai itu, pertama, kamu harus jadi kisisin dan ruhban. Kisisin artinya kamu harus belajar agama kamu. Kisisin itu ulama. Nah, kita ulama di sini bukan ulama besar, tidak perlu ulama besar. Pokoknya berilmu tentang apa yang kita jalani dan belajarnya dari orang yang benar. Yang kedua, kamu harus punya sifatnya ruhban, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kamu tidak boleh punya rasa sombong. Siapapun orang yang ada di depan kamu, jangan kamu merasa lebih tinggi darinya. Bahkan jangankan orang, binatang sekalipun, jangan pernah merasa lebih tinggi dari binatang. Seperti ceritanya seorang ulama itu ya. Ketika lihat anjing, bangkai anjing, dia bilang ke bangkai anjing itu, kalau saya nanti masuk neraka, saya lebih buruk dari kamu. Karena tidak ada anjing masuk neraka. Berarti saya lebih buruk dari kamu. Kalau saya nanti selamat dari neraka, ya saya lebih baik dari kamu. Karena tidak ada anjing masuk surga. Kecuali anjingnya Ashabul Kahfi ya. Itu khususiyah. Tapi pada umumnya anjing tidak ada yang masuk surga. Binatang kan semua dihisab lalu dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani juga seperti itu. Seorang tabi'in yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang menjelaskan kedudukannya adalah Rasulullah.
dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, ini Uwais Al-Qarni ini kalau berdiri di depan pintu rumah kalian, kalian pasti akan menolaknya. Kalau ngelamar putri kalian, pasti akan kalian tolak. Tapi nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah, memberi syafaat sebesar dua kabilah terbesar di Arab. Disuruh memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Uwais Al-Qarni itu dalam riwayat disebutkan makan dari sampah gitu ya. Diambil, dia bersihkan roti, dibersihkan. Waktu dia yang ada di sampah itu ya anjing. Waktu dia mau ngambil roti itu, anjing itu marah. Ini bagian, ini tempat aku cari makan kok kamu cari makan di sini gitu ya. Akhirnya digonggong sama anjing tadi. Dia waktu ngambil roti digonggong anjing, kata dia. Dari hormatnya dia sama makhluk Allah, anjing itu diajak bicara. Kata dia, ya kalau, anjing, la tanbahni, jangan kamu gonggong aku. In justus sirat fa ana khairun minka wa in lam ajushu fa anta khairun minni. Kata dia. Anjing, sudah, kul mimma yalika wa anna akul mimma yalini, kata dia. Anjing, tidak usah kita berebut. Kamu makan yang dekat kamu, aku tak makan yang dekat aku, kata dia ini. Kalau aku berhasil melewati titian sirat, aku lebih baik dari kamu. Kalau aku tidak berhasil, ya kamu lebih baik dari aku. Udahlah, semua sudah ada ketentuannya masing-masing. Anjing ini diajak bicara sama Uwais Al-Qarni. Nah, orang yang seperti ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalam riwayat juga disebutkan, Allah berfirman dalam hadits qudsi, kesombongan adalah jubahku, kata Allah. Kesombongan itu adalah jubahku. Siapa di antara kalian yang mencoba mengenakannya, maka akan aku hinakan di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadits qudsi. Nabi juga mengatakan, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri la yashum raihatal jannah. Siapa yang di dalam hatinya ada sebutir rasa sombong, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baunya surga aja tidak akan nyium, apalagi masuk ke surganya. Nah, orang-orang ini datang kepada Nabi, kisisin, rahib, ruhban, kisisin, ruhban, wahum la yastakbiru. Mereka itu tidak sombong, membuka diri mereka, tidak merasa diri mereka itu lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang Yahudi datang ke Rasulullah SAW, berasa saya ini umatnya Musa, kita lebih kenal Ibrahim, kita lebih tahu Taurat itu lebih dulu dari Al-Quran. Nah, akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Nah, saya katakan tadi, kita harus punya sifat-sifat ini. Orang-orang Nasrani yang datang ke Rasulullah itu. Kalau kita datang ke satu majelis dengan sifat rendah hati, maka kita keluar akan membawa manfaat yang banyak. Walaupun apa yang disampaikan di majelis itu kita sudah tahu semua. Tapi kalau kita datang ke majelis, baru duduk, umpamanya ceramah gitu ya, orangnya baru ceramah, hadirin yang dimana, aduh ini lagi ceramahnya, saya sudah tahu semua ini. Pulang nggak mungkin bawa apa-apa. Pulangnya menggerutu, ceramahnya itu aja. Nggak bawa apa-apa dia. Tapi kalau dia tetap mendengarkan, nanti Allah akan memberi sesuatu di dalam hatinya. Akan diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Sayyidina Ali pernah berkata, dengarkan nasihat wa inkan min fami sakir. Dengarkan nasihat walaupun dari mulutnya seorang pemabuk. Mulutnya seorang pemabuk. Artinya kamu harus rendah hati walaupun ini orang pemabuk, kita tidak terima dengan perbuatannya, minum minuman keras itu perbuatan buruk. Tapi kita tidak boleh merasa lebih mulia dari dia. Kita harus benci perbuatannya, tapi kita tidak boleh merasa lebih mulia dari pemabuk tadi. Bahkan sebagian ulama menerima nasihat dari binatang. Menerima nasihat dari binatang. Berapa banyak itu
ulama yang hampir putus asa. Ada ceritanya satu ulama yang belajar tidak pinter-pinter ya. Hampir putus asa, dia duduk di pinggir menara masjid itu. Dia lihat ada semut jalan. Jadi dia ngelamun sama lihat semut ini sebelum dia jadi ulama ini ya. Waktu masih belajar. Dia lihat semut itu naik ke menara masjid. Menara masjid ini sarangnya ada di atas. Semut ini titik mau naik menara masjid. Dia lihat jalan baru sampai beberapa senti jatuh. Naik lagi. Sampai berapa senti jatuh lagi. Dia lihat terus dia perhatikan sampai dia ketiduran. Setelah itu dia terbangun. Dia lihat semut itu sudah sampai di tengah-tengah menara. Kata dia, ini semut ini jatuh bolak-balik, dia tetap naik ke atas. Dan dia berhasil sampai setinggi itu. Nah, kalau saya manusia patah semangat, berarti saya ini kalah dengan semut. Akhirnya semut tadi itu, gara-gara lihat semut tadi itu, dia kembali semangatnya timbul, belajar dan jadi ulama. Bisa mengambil nasihat nanti dari apapun. Diumpamakan orang yang sombong itu diumpamakan seperti orang yang masuk ke tempat orang kaya. Masuk ke tempat orang kaya, dia menginginkan madu yang mahal. Orang kaya dermawan mau bagi-bagi madu yang mahal. Orang-orang masuk bawa cawan kosong. Bawa cawan kosong. Dituang. Sama orang kaya yang dermawan ini dituang madu. Satu lagi. Nah, dia bawa cawan, tapi sudah diisi air penuh. Dia masuk. Ngantri sama orang-orang itu. Waktu mau dituang sama orang kaya yang dermawan itu. Loh, tidak ada tempatnya. Cawan kamu sudah penuh. Cawan kamu sudah penuh. Kata dia, loh ini kan ada cawannya. Saya sama seperti orang-orang itu. Ya, tapi cawannya orang-orang itu kosong. Cawan kamu ini sudah penuh. Ini madu mau saya letakkan di mana? Tidak ada tempat lagi. Kalau mau madu saya, air yang di cawan itu buang dulu. Nanti saya tuang. Ini madu mahal ini. Sembarangan kalau dicampur sama air nanti jadi rusak. Nah, sama seperti itu. Orang yang masuk ke satu majelis dengan membawa hati yang kosong. Hati kosong itu rendah hati. Rendah hati. Dia pulang pasti akan membawa sesuatu. Dulu saya pernah berdakwah ke Kalimantan. Zaman ini tahun berapa itu? 2000 berapa sih? Mungkin 2010 atau 2011 saya lupa. Kalimantan ini tapi yang di pinggir hutan itu, yang di dalam hutan. Rumahnya penduduk itu masih sederhana sekali. Banyak binatang-binatang. Subhanallah, di situ ada satu orang soleh. Saya ketemu dengan satu orang soleh di situ. Saya bilang ini saya minta nasihat atau wasiat yang bisa saya amalkan di hidup saya. Kata dia, saya kasih satu ilmu. Wah, ilmu apa ini? Kayak perguruan silat. Ilmu apa ini? Saya kasih ilmu kosong. Ilmu kosong ini jurus apa lagi nih? Saya tidak tahu. Ilmu kosong apa ini? Ilmu kosong ini apa? Ilmu kosong itu jangan pernah kamu merasa memiliki apa-apa dimanapun, kapanpun. Nanti Allah akan selalu mengisi kamu. Kamu akan dijoki terus, ya, dituangi terus oleh Allah SWT. Tapi kalau kamu merasa sudah berisi, tuangannya berhenti. Tuangannya berhenti. Jadi kalau kamu mau dapat tuangan terus dari Allah SWT, kamu harus menguasai ilmu kosong. Coba loh, nih ilmu kosong ini ilmu yang belum tertulis ini ya di buku-buku. Tapi coba susahnya luar biasa. Coba kita bisa enggak ilmu kosong di depan anak kita? Enggak bisa. Ilmu kosong di depan orang yang kita anggap biasa-biasa, enggak bisa. Susah itu, harus dipelajari dan
ilmu kosong itu ternyata bukan ilmu hafalan, bukan ilmu teori. Ilmu kosong itu adalah ilmu praktek yang harus kita praktekkan. Kalau kita punya ilmu kosong ini, petunjuk Allah ini akan terus mengalir dalam diri kita, insya Allah. Nah, kembali kepada ayat ini. Orang-orang Nasrani ini dengan ilmu kosong ini ya datang ke Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul", ketika mereka datang itu Rasul membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada sekelompok orang tersebut. Wa idza sami'u, ketika mereka mendengar ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Qur'an, taro, maka kamu akan melihat mereka, hai Muhammad SAW, hai siapapun yang melihat mereka, karena sifat mereka yang tawadhu itu, kalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, taro, kamu akan melihat mereka, a'yunahum, melihat mata-mata mereka itu, tafidu minad dam'i, dipenuhi oleh air mata sampai luber air matanya. Tafid itu artinya ini kiasan gitu ya. Kalau diterjemahkan kan kamu akan lihat mereka mencucurkan air mata. Tapi kalau diterjemahkan secara letterlek, a'yunuhum tafid minad dam'i. Air mata mereka itu luber karena di dalamnya ini dipenuhi oleh air mata. Karena penuhnya air mata itu airnya jadi meleleh. Air mata mereka itu basah membanjiri pipi mereka. Kenapa mereka kok menangis? Apa yang menjadikan mereka menangis? Mimma arafu minal haq, karena disebabkan mereka ini disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Bagaimana mereka kok sudah tahu kebenaran? Ya, karena mereka itu sekali lagi mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi mereka itu sebetulnya sudah tahu kebenaran yang mutlak itu adalah ini. Cuma bagaimana cara mencapai itu? Bagaimana cara mencapai kebenaran tadi? Bagaimana jalan hidup yang benar untuk mencapai kebenaran tadi? Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini seperti seperti jawaban atas apa yang mereka cari di dalam hidup. Jawaban atas apa yang mereka kejar. Ini kuncinya ketemu. Karena mereka tahu kebenarannya itu, tapi mereka belum punya kuncinya. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat itu, klop chemistry dengan apa yang mereka inginkan. Hati mereka arahnya ke situ, dan apa yang mereka cari-cari selama ini, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga waktu mendengar itu mereka ini menangis bahagia. Tafidu minad dam', a'yunuhum tafidu minad dam', menangis bahagia seperti orang yang terpisah dari ibu, yang terpisah dari anaknya puluhan tahun, kemudian dipertemukan. Pasti penuh air matanya dengan air mata, begitu juga anaknya. Seperti seorang anak yang dilahirkan terpisah dari ibunya sejak bayi, tidak pernah ketemu. Dia tahu nama ibunya, dia tahu ibunya tinggal di sini, dia tahu cerita tentang ibunya, tapi dia tidak pernah ketemu. Itu kan saya pernah nonton di YouTube gitu. Ada anak pisah sama ibunya. Jadi dulu waktu Belanda menjajah Indonesia, nikah sama orang Indonesia, sudah selesai penjajahannya, anaknya ini diambil, dibawa ke mana, Belanda sana. Anaknya sampai sudah nikah, sampai sudah punya cucu, cucunya punya buyut, cucunya punya anak, jadi punya buyut ini. Anak yang dibawa ke sana itu
sampai sudah punya buyut, anaknya sudah meninggal. Buyutnya ini sering dengar cerita tentang neneknya, jadi masih hidup neneknya di Indonesia. Bahwa dia punya nenek dulu, ibunya kakek dia atau ibunya ayahnya, saya lupa gitu ya, itu masih hidup di Indonesia. Dia sering dengar cerita tentang itu. Sampai dia cari-cari, ketemu tinggalnya di sini, di sini, di sini. Kemudian dia naik pesawat, bertemu dengan neneknya ini. Dua-dua ini tidak pernah ketemu, tapi saling mendengar cerita. Pertemuan itu terjadi itu kan sangat mengharukan. Nah, kita kalau mencari sesuatu, kemudian serius kita sungguh-sungguh, kemudian oleh Allah dipertemukan apa yang kita cari, bahagia. Wah, bahagianya luar biasa. Tergantung apa yang kita cari. Kalau yang kita cari cuma nyari kunci, ya ketemunya bahagia tapi tidak sampai nangis mungkin. Tapi kalau kunci lemari besi ya itu bisa nangis itu. Lemari besi isinya uang miliaran, bisa nangis itu. Atau kita mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, akhirnya ketemu kita. Bahagianya luar biasa. Nah, ini yang mereka cari ini sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah dunia dan akhirat, dan bisa menjadikan mereka ini menjadi orang yang kaya secara rohani, berkedudukan secara rohani. Itu yang mereka cari-cari. Ketemu Rasulullah SAW, dibacakan ayat Al-Quran. Bahagianya seperti apa itu? Sampai Allah melukiskannya itu, air mata mereka itu dipenuhi oleh air mata. Mimma arafu minal haq. Nah, kebenaran ini mereka dapat dari mana? Kan mereka non muslim. Kok mereka ini bisa tahu kebenaran? Bahwa kalau mereka tahu kebenaran, berarti mereka juga tahu apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, Trinitas dan lain-lain itu tidak betul. Mereka tahu kebenaran karena mereka tidak hanya mereka ini bukan bertaklid, tidak bertaklid, bukan orang awam. Makanya di ayat sebelumnya kisisin warrohban, bukan orang awam biasa, tapi ini orang yang punya ilmu dan mereka meneliti. Orang kalau meneliti, sekali lagi bukan mencari pembenaran, sama Allah dikasih petunjuk nanti. Nah, jadi mereka itu tahu kebenaran ya dari Injil yang mereka miliki itu. Tapi mereka meneliti, tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Sebab Injil itu di masa itu seperti yang kita ketahui juga sudah dipelintir, sebagian ayat-ayatnya sudah dipelintir. Tapi orang-orang yang betul-betul mau mencari kebenaran dapat kebenaran. Jangankan lewat Injil, saya paling suka ngelihat ini orang-orang yang convert ke Islam gitu ya. Itu ada ceritanya bagus-bagus gitu. Di antaranya ada profesor ahli matematika masuk Islam karena matematikanya. Ada pendeta ini ya masuk Islam karena dia mempelajari Injil dan dia mencari kebenaran. Dan ada banyak cerita kalau kita lihat itu, luar biasa, mengharukan cerita-cerita seperti itu. Nah, sama dengan ini, mereka mencari kebenaran. Yaquluna, mereka itu berkata, mereka sama-sama berkata itu, Rabbana amanna. Waktu mendengar ayat tadi, Rabbana amanna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami mengimani nih yang disampaikan ke kami ini, kami imani. Kami beriman kepada Al-Quran yang kami dengar ini. Dan kami beriman kepada yang menyampaikan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Allah mereka sudah beriman. Dan kami beriman ini yang datang ke telinga kami ini adalah sesuatu yang benar. Lalu mereka mengatakan, faktubna ma'asyahidin. Maka catatlah kami ya Allah agar kami bersama orang-orang yang syahidin, orang-orang yang
bersaksi. Lihat, faktubna ma'asyahidin. Catatlah kami, golongkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang bersaksi ini orang-orang yang bersaksi atas kenabian Muhammad SAW. Siapa ya? Umatnya. Umat yang menyambut ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menafsirkan umatnya Nabi Muhammad kan nanti akan bersaksi untuk umat-umat terdahulu. Itu apa ayatnya? Ada ayatnya, saya lupa. Di surat Al-Baqarah juga ini. Waja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian hai umat Muhammad SAW sebagai umat wasatan, umat yang di tengah-tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak ekstrim seperti Nasrani dan Yahudi, tidak ekstrim seperti penyembah berhala. Tapi umat yang ajaran agamanya lurus, wasatan, di tengah-tengah. Karena yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu jelek. Yang bagus itu yang ada di tengah. Rasul sendiri mengatakan orang itu jangan berlebih-lebihan. La tafrid wala ifrat, kata Rasulullah. Al-Kamafalan Nabi. Jangan berlebih-lebihan ke kanan, jangan juga berlebih-lebihan ke kiri. Jadi orang itu yang mu'tadil, yang di tengah-tengah. Kalau cinta sama orang, ya jangan terlalu over. Nanti kamu kecewa. Kalau benci sama orang, ya jangan terlalu over. Nanti kamu juga kecewa. Yang di tengah-tengah aja lah. Di tengah-tengah. Kalau pro terhadap sesuatu, ya jangan terlalu over. Kalau kontra juga jangan terlalu over. Nanti kamu kecewa. Yang wajar, apa-apa yang wajar. Dalam hidup itu orang yang wajar itu yang paling selamat. Orang yang paling selamat. Karena orang kalau sudah berlebih-lebihan dalam sesuatu, akalnya sudah tidak digunakan lagi. Nah, kalau sudah akalnya tidak digunakan lagi, yaitu hidupnya ditentukan oleh perasaan. Tidak jelas nanti hidupnya. Nah, umat Islam ini sama Allah dijadikan umat yang wasatan. Wasat itu artinya di tengah. Dalam bahasa Indonesia ada wasit. Wasit itu kata serap dari bahasa Arab. Wasatan. Nah, artinya yang di tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kata Allah, nanti di akhirat kalian hai umat Muhammad SAW akan diperintahkan oleh Allah menjadi saksi atas kejahatan-kejahatan yang diperlakukan oleh umat terdahulu. Nanti umat-umat terdahulu kejahatannya dibeberkan. Buktinya mana ya Allah? Buktinya ini loh umat Muhammad SAW. Betul enggak hai umat Muhammad? Mereka melakukan ini. Betul ya Allah. Nah, berarti kalian ini memang buruk. Nah, kok bisa umatnya Nabi Muhammad suruh jadi saksi? Umat-umat terdahulu kan lahirnya belakangan. Nanti umat terdahulu itu juga tanya, protes sama Allah. Di dalam hadis disebutkan. Ya Allah, ini kan umat yang lahirnya belakangan, kok suruh jadi saksi kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, iya mereka lahirnya belakangan, tapi mereka tahu sejarah kamu dengan benar melalui Al-Qur'an. Nanti akan jadi saksi untuk umat-umat terdahulu dan Allah akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi untuk umatnya. Yang umat yang baik mana, umat yang buruk mana. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi saksi yang baik. Nah, yang jadi saksi nanti itu kan tidak semua umatnya Nabi Muhammad. Yang jadi saksi itu adalah orang-orang yang pantas dijadikan saksi, yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat juga syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisti. Sama juga al-qist itu adil, di tengah. Allah itu bersaksi bersama malaikat-malaikatnya
dan bersama orang-orang yang berilmu, yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tadi. Nah, dia ini, orang-orang Nasrani ini, permintaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan ke dalam lingkaran orang-orang yang menjadi saksi ini, yaitu orang-orang yang benar. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka ini merasa dirinya ini tidak punya apa-apa. Tidak punya. Kalau keimanan mereka bisa mencari itu. Walaupun iman tetap kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bisa berikhtiar untuk dapat hidayah itu, ada jalan ikhtiarnya. Tapi kalau dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah, itu kita tidak bisa ikhtiar. Hanya bisa minta. Coba kita mau jadi orang benar. Saya mau jadi orang yang baik. Kita bisa berikhtiar loh. Caranya kamu menekan hawa nafsu kamu supaya tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Kamu bisa ikhtiar, walaupun tetap segala-galanya itu ditentukan Allah. Tapi kalau saya mau jadi kumpul nanti di surga bersama Rasulullah, bisa berusaha enggak? Enggak bisa kita berusaha. Walaupun kita jadi orang yang baiknya luar biasa, kita bisa memastikan enggak? Ada ukurannya enggak? Kamu kalau baik seperti ini, nanti kamu kumpulnya sama Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada. Itu bukan ikhtiar kita, tapi sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Kumpul bersama sekelompok orang yang baik nanti di akhirat itu bukan pilihan kita. Umumnya kalau kita di sini baik, ya umumnya kita ini nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Tapi ini mau menjelaskan kumpul bersama syuhada ini yang disebutkan di dalam faktubna ma'asyahidin. Syahidin, orang-orang yang syahid, yang sebagai saksi. Syahidin ini orang-orang yang tulus sebagai menyaksikan dan mereka mengikuti apa yang mereka saksikan tadi. Ini kedudukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka minta kepada Allah. Nah, kita diperintahkan juga minta kepada Allah supaya digabungkan dengan mereka. Jangankan orang-orang pendeta-pendeta Nasrani ini, para nabi saja doa-doanya al-hiqna bis-salihin. Nabi Yusuf al-hiqna bis-salihin. Nabi Ibrahim al-hiqna bis-salihin. Ya Allah, susulkan aku agar bersama orang-orang yang saleh. Ini para nabi loh ya. Nah, ini juga menunjukkan kalau kita ini sudah dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, itu tanda-tanda kita ini mau selamat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus, jangan putus. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang yang baik. Jangan cuma fisik saya saja di dunia ini, tapi kumpulkan saya ini terus nanti di alam barzah, di hari kebangkitan. Siapa yang dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dia itu orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Makanya ada juga yang menafsirkan ayat ini, permintaan mereka faktubna ma'asyahidin, yaitu yang dimaksud dengan asyahidin di sini minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Nah, itu sebetulnya permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, faktubna ma'asyahidin. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kata mereka, setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, kata mereka, wa ma lana la nu'minu billah. Bagaimana kami ini tidak beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ana minal haq," dan kebenaran yang telah datang kepada kami. "Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin." Padahal kami itu sangat, natma itu tamak, kami sangat menginginkan. Nah, lihat ini. Ini yang di garis bawah ini kata-kata ini. Wa natma. Natma itu bukan cuma sekedar iradah, keinginan. Tapi kalau dalam bahasa itu tamak. Orang yang tamak itu di atas orang yang kepingin. Kalau saya bilang, orang ini ingin makan. Orang ini ingin makan mangga. Ya sudah, wajar lah. Semua orang itu ya ingin, kalau dikasih mangga ya seneng dia. Orang ini ingin mangga. Oh ya, saya kan biasa-biasa saja. Tapi kalau dikatakan orang ini tamak terhadap mangga, itu bukan sekedar ingin. Maniak mangga itu namanya ya. Setiap ada mangga dia bakal ngerebut mangga tadi itu. Kalau umpamanya ada mangga di tempat ini, karena dia tamak terhadap mangga, wah dia akan ngikut kanan kiri, pokoknya dia dapat mangga itu. Dengan cara seperti apapun, dia harus dapat mangga itu. Itu namanya orang tamak. Makanya orang kalau makan satu nampan, terus ada tangannya yang ngikut tangan lain gitu ya, pakai jurus kungfu gitu ya. Ada dagingnya, semua ditaruh dekat dia semua. Yang lain kebagian sayur sama lombok. Dagingnya ditaruh semua, dikumpulkan kepada dia. Ini orang tamak ini. Orang yang tamak. Semua ya kepingin daging, tapi tidak kayak kamu lah. Kalau kamu ini tamak namanya. Jadi orang tamak itu dia sampai dari inginnya luar biasa, sampai dia tidak memperhatikan yang lain. Pokoknya saya harus dapat. Nah, sayangnya kalau tamak terhadap dunia itu merugikan. Tamak yang menguntungkan itu tamak terhadap akhirat. Ini orang-orang ini mengatakan, "Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna." Kami ini sangat menginginkan, sangat tamak agar Tuhan kami ini memasukkan kami, menggolongkan kami al-qaumis shalihin, ke dalam orang-orang yang soleh. Jadi apa ini maksud dari pertanyaan ini kan? Dia, gimana kami ini tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran ini? Lalu kami ini dari dulu sangat menginginkan ini kok. Ya tidak masuk akal kami kalau tidak beriman. Apa yang dimaksud ayat ini? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, karena mereka ini diajak oleh orang-orang Yahudi. Kamu ini kena sihirnya Muhammad. Atau diajak, kamu ini orang yang lemah. Baru dengar itu aja sudah masuk Islam. Kalau istilah sekarang ini, kamu ini budak-budak Muhammad kamu ini ya. Baru dengar ucapan sedikit aja sudah bergeser, kamu ngikut mereka. Ini beda, karena ini kelompoknya beda. Yang ini sombong, yang ini tidak sombong. Kata ketika mendengar ledekan tadi, cacian tadi, dia mengatakan, loh, lah bagaimana kami ini tidak beriman dengar ini? Lah yang ini yang kami cari selama ini itu ya ini, ucapan ini. Nah, kalian tidak memerlukan ucapan ini, tidak punya keinginan untuk mendengarkan, ya sudah terserah kalian. Tapi kalau kami mendengarkan ayat-ayat ini, ini yang kami cari selama ini, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh di muka bumi ini, dan Allah sekarang ini memberi jawabannya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, mereka berbicara di dalam hati mereka sendiri. Jadi wajar orang mau pindah agama itu tidak gampang. Ini yang selama puluhan tahun mereka tekuni agama itu. Makanya kalau kita lihat
ceritanya orang-orang yang masuk Islam itu mereka pasti ada kebimbangan ketika apalagi kan dari kecil agama yang mereka tahu itu bukan Islam. Agama yang mereka tahu itu bukan Islam. Sampai ketika usia belasan tahun atau puluhan tahun tiba-tiba mereka mendapati kebenaran, apa yang mereka yakini ini ternyata tidak benar, salah. Mereka harus berpindah. Pada saat mereka tahu ini kebenaran dan mereka harus berpindah, itu pasti mereka akan menimbang-nimbang terlebih dahulu. Apa yang menjadi alasan saya harus meninggalkan agama saya? Alasan yang paling kuat. Nah, ada yang menafsirkan, mereka ini para pendeta ini, waktu mendengar ayat-ayat Al-Quran ini, nangis mereka karena mereka tahu. Ini benar. Tidak mungkin tidak benar. Nangis mereka. Setelah itu, timbul di dalam diri mereka ini, nah berarti kalau saya mau cari kebenaran, ya saya harus pindah mengikuti Muhammad SAW. Yang selama ini sudah saya yakini itu harus saya tinggalkan. Nah, kemudian mereka bertanya kepada diri mereka dan mereka menjawab sendiri, wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq. Apalagi yang kamu pertanyakan, apalagi yang kamu tunggu. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumi. Ini kan yang kamu cari-cari dari dulu. Kamu minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu nangis agar kamu dikumpulkan bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Nah, ini sekarang masanya. Jadi mereka berbicara kepada diri mereka sendiri. Ini ada penafsiran yang mengatakan seperti itu. Dan akhirnya mereka menjawab ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini begitu penafsirannya. Sama juga seperti umatnya Nabi Musa. Dukun-dukunnya Fir'aun itu ya. Waktu suruh ngelawan Fir'aun, mereka mengeluarkan sihirnya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya jadi ular betulan. Mereka itu karena mereka dukun, mereka paham. Kalau ular kami ini sebetulnya masih tetap tongkat itu, bukan ular. Masih tetap kayu, tapi kami menyihir mata manusia, menghipnotis mata manusia. Mereka itu lihatnya itu ular. Tapi kalau ularnya Musa ini bukan hipnotis, ini ular betulan ini. Ya, karena mereka dukun, mereka paham. Kalau yang bukan dukun, yang lihatnya sama-sama ular ini. Karena mereka dukun, mereka langsung paham ini ternyata betul. Nah, itu hidayah buat mereka. Dukun itu ya bisa dapat hidayah ya melalui Nabi Musa ini kehebatannya ini. Mereka dapat hidayah, mereka semuanya ini serentak di waktu itu kontan ini ya. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, sujud mereka. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini enggak bohongan ini, betulan ini. Fir'aunnya marah. Ini yang diandalkan sama Fir'aun buat jatuhkan Musa, malah ini yang diandalkan ini ikut sama Musa. Dan itu di depan halayak. Jadi Fir'aun itu tadinya mau mempermalukan Musa, malah malu sendiri dia. Nah, akhirnya teriak Fir'aun ini sudah kong kali kong ini ya, kong kali kong ini sudah ngatur siasat ini. Ini sudah apa namanya punya rencana ini. Ternyata tukang sihir yang saya suruh ini punya rencana dengan Musa, mau mempermalukan saya. La usallibanna, kata Fir'aun ini, aku salib semua ini. Aku salib kalian semuanya. Kata mereka, kamu mau salib kita, mau siksa kita, silahkan siksa kita. Yang penting kita nanti di akhirat jadi bahagia. Bayangkan ini imannya baru loh. Kuatnya seperti apa itu? Imannya seperti itu. Kita yang sudah sholat dari bayi loh. Seperti ini. Ini Al-Quran loh ini yang menceritakan ini ya. Ini baru ngelihat mukjizatnya Nabi Musa beriman, mau dibunuh sama Fir'aun, mereka tetap mempertahankan keimanannya. Kuatnya luar biasa itu imannya. Dan akhirnya semuanya mati itu. Dibunuh sama Fir'aun. Mati dalam keadaan beriman kepada Musa. Nah, ada sebagian guru saya yang mengatakan, kok
bisa-bisanya dia punya keimanan seperti itu karena mereka tahu kebenaran dan mereka jatuhkan diri mereka. Kita ini orang bodoh. Jadi dipatahkan oleh Allah. Tadinya mereka dengan angkuhnya mau mengalahkan Musa, kemudian lihat kebenaran yang nyata itu, jatuh. Keangkuhan mereka itu lenyap seketika. Ketika keangkuhan mereka itu lenyap seketika, Allah memasukkan hidayah ke dalam hati mereka melalui nadrah pandangan Musa. Jadi Musa itu pada saat menghadapi tukang sihir itu tidak punya niat melawan mereka, tidak punya niat menjatuhkan mereka, tapi punya niat menyelamatkan mereka. Beda dengan tukang sihir itu, dukun-dukun itu punya niat mau mempermalukan Musa pada awalnya. Fir'aun punya niat mau mempermalukan Musa. Nah, orang yang berada di jalan Allah itu tidak punya niat yang sama dengan orang yang tidak kenal Allah. Musa, kalau Musa itu benci sama dukunnya Fir'aun seperti kita umpamanya. Kalau umpamanya kita yang jadi Nabi Musa gimana? Ayo, kamu saya kumpul, ayo tantang sama dukun-dukun. Kira-kira kita memandang dukun itu apa? Musuh saya ini. Mudah-mudahan mati semua sebentar lagi. Mudah-mudahan doa kita sudah macam-macam ini ya. Nah, karena kita sudah menstempel ini orang jahat, orang buruk, kita nggak mungkin mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi kalau kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, misi saya merangkul semuanya. Kalau bisa iblis itu kalau bisa masuk surga, saya rangkul masuk surga. Cuma sayangnya tidak bisa. Makanya Nabi Musa itu, iblis mau tobat dirangkul oleh Nabi Musa. Ditanyakan ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak urusan amalnya iblis itu seperti apa, bejatnya tidak ada urusan. Yang penting dia mau tobat. Nah, kita itu jadi orang harus seperti itu. Jangan pernah mentempel orang buruknya apa seperti dia. Kalau ada orang mau jadi baik, kita dukung. Walaupun sebelumnya dia membunuh 3 juta orang. Sadisnya luar biasa. Kita dukung dia untuk menjadi baik. Jangan kayak netizen. Netizen ini, ya Allah, ada orang punya salah sedikit aja, dibully seakan-akan dia ini penghuni neraka yang paling bawah, padahal tidak tahu dia sendiri mungkin itu penghuninya. Nah, kita tidak boleh punya hati seperti itu, tidak boleh punya lisan seperti itu. Kita belajar Al-Quran, kita lihat ini ya, bagaimana Nabi Musa itu merangkul orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang jahat kepada Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad, menyiksa sahabatnya. Pada waktu Fathul Mekah dipeluk semua oleh Rasulullah SAW. Begitu juga keluarga Nabi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu 10 Muharram, Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW, ketika mau dibantai di padang Karbala itu, dia itu waktu lihat tentaranya Yazid yang bersemangat, tamak untuk membantai dia. Waktu kubunya Husain dan kubunya tentara Yazid itu, yang satu, ini sebelumnya sudah ada diskusi dulu ya, gencatan, supaya tidak terjadi perang. Sayyidina Husain itu mengajak mereka untuk damai, untuk ini. Mereka menolak. Kalau dengar azan, sholat berjamaah. Ini padahal mau perang loh nih ya. Sholat berjamaah. Dan yang dijadikan imam anaknya Sayyidina Husain. Karena mereka tahu ini cucunya Nabi Muhammad SAW. Dijadikan imam. Habis itu kelahi lagi. Perang lagi. Debat-debat lagi. Sampai akhirnya keputusan, tidak bisa. Besok perang. Akhirnya, keesokan harinya tanggal 10 Muharram, terjadilah perang. Waktu berhadapan tentara Husain dengan tentara Yazid ini, Sayyidina Husain ini nangis. Nangis Sayyidina Husain ini. Waktu ditanya sama adiknya, namanya Zainab. Kenapa kamu kok nangis? Takut adiknya ini ketakutan atau apa gitu ya. Kenapa kamu kok nangis? Kan tadi malam kamu baru mimpi bahwa kamu ditunggu oleh datukmu buka puasa di surga. Jadi malamnya itu Sayyidina Husain tertidur gini. Habis itu dia angkat kepala. Jadi tertidur
pedangnya ditancapkan di tanah, kepalanya ini nyender di pegangan pedang gitu ya. Terus dia bangun gini sambil tersenyum. Kata Zainab ini saudara perempuannya, kenapa kok tersenyum? Aku baru saja mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, besok aku ditunggu buka puasa di surga. Berarti ada dua hal. Yang pertama, dia tahu dia bakal mati. Dan itu Nabi itu sudah mengatakan bahwa dari sejak Husain itu kecil, ini nanti matinya dibantai di tanah Karbala. Nabi sudah mengatakan. Jadi para sahabat itu waktu Sayyidina Husain keluar dari Madinah, mereka sudah pamitan semuanya. Mereka tahu ini bakal mati. Yang kedua, dia besoknya puasa. Puasa apa? Puasa Asyura. Jadi waktu perang itu dia dalam keadaan puasa. Ya. Makanya Rasulullah, kita tidak perang ya, tidak puasa. Gitu. Ini Sayyidina Husain itu waktu perang Karbala itu puasa, dia dalam keadaan puasa Asyura dia. Mengikuti sunnah datuknya Muhammad SAW. Subhanallah. Waktu menghadapi tentara Yazid nangis ya. Kata Zainab, kamu tadi malam yang cerita ke saya, mimpi kamu ditunggu buka sama Nabi Muhammad. Kata dia, kamu tahu wahai saudariku, aku nangis ini bukan gara-gara takut perang. Apa yang menjadikan kamu nangis? Aku nangis karena memikirkan nasib orang-orang yang mau membunuhku ini. Aku berdoa kepada Allah supaya mereka ini diberi petunjuk oleh Allah. Jadi orang-orang ini berencana menghabisi dia, tapi dia memikirkan nasib orang-orang ini. Kalau bisa, makanya kata sebagian ulama, apa yang mau kau katakan kalau nanti di saat hari kebangkitan, Husain itu memberi syafaat kepada para pembunuhnya. Mau bilang apa kan? Karena memang mereka ini orang-orang seperti Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat, orang-orang ahlul bait yang suci hatinya, tidak ada kebencian di dalam hatinya setitik pun terhadap orang yang jahat kepada mereka. Tidak ada kebencian. Nah, kita kalau mau jadi orang suci, nomor satu, hilangkan segala kebencian terhadap siapapun. Nanti jadi orang bersih. Tapi kalau sama kucing, mesti marah. Ada kucing. Kemarin ada orang bilang saya, Pak Ustadz, saya baru banting kucing sampai mati. Nah, kenapa kucing kok kamu banting? Ya, saya baru makan siang, baru beli di toko ikan, masuk kamar mandi sama bayangkan makan ini. Tidak tahu ikannya dibawa lari kucing, gitu ya, dimakan kucing. Dari marahnya dia diangkat, banting kucingnya. Saya minta maaf ya gimana Pak Ustadz? Ya tidak bisa minta maaf. Kucing tidak bisa dijak ngomong. Ya sudah minta ampun kepada Allah. Tapi itu tidak boleh ada kebencian terhadap siapapun. Nanti kita akan jadi orang pilihan. Nah, sama seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Saya kebanyakan cerita ya. Ayat selanjutnya ya. Karena mereka punya sifat-sifat ini, fa'asabahumullah bima qalu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang mereka ucapkan. Maksudnya yang mereka inginkan. Gitu ya. Yang mereka ucapkan itu adalah yang mereka inginkan. Yang mereka ucapkan kan, inna natma'u. Kami punya keinginan yang luar biasa. Nah, gara-gara keinginan yang luar biasa itu, yang menjadikan mereka kemudian rendah hati dan bergerak menyambut kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang mereka inginkan itu. Kita kalau mau apa yang kita inginkan itu mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalani takdir dengan rendah hati. Jangan ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus rendah hati kepada Allah dan kepada makhluknya. Ada yang memberi nasihat, kita dengarkan. Ada yang memberi jalan keluar, kita dengarkan. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan thawab, pahala kepada mereka. Pahalanya itu terkabulnya apa yang mereka inginkan. Apa itu? Jannatin. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga.
tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka tidak satu hari di sana kemudian dikeluarkan. Enggak, tapi mereka kekal ada di dalamnya, tidak pernah keluar lagi dari kenikmatan itu. Ditutup ayat ini, wadzalika, dan semua itu jaza. Jaza itu balasan. Balasannya apa? Balasannya jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu balasan. Balasan untuk siapa? Untuk semua orang? Enggak. Enggak semua orang dibalas oleh Allah dengan surga yang mengalir kekal di dalamnya. Ini balasan untuk siapa ya Allah? Jazaul muhsinin. Jaza bagi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu artinya kalau hasan itu kebaikan atau keindahan. Kalau muhsin orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang datang ke Nabi itu dengan kerendah hatian dan mereka mempelajari kitab mereka dengan kejujuran, mencari kebenaran, dan ruhban punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua itu tercakup di dalam diri mereka sehingga saat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, air mata mereka itu mengalir. Dan mereka itu menerima ayat-ayat Allah itu dengan segenap hati mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang muhsin. Orang-orang muhsin. Makanya balasan untuk orang muhsin itu surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Siapa itu orang-orang muhsin? Ada sebagian ulama mengatakan muhsin itu di atasnya ihsan, itu di atasnya adil. Orang yang adil itu orang yang mengambil haknya tidak dilebihkan, tidak dikurangi, atau memberikan hak orang lain tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Itu orang yang adil. Atau qistun, itu keadilan. Tapi kalau ihsan itu di atasnya adil. Ihsan itu memberikan sesuatu lebih dari haknya. Dalam tingkatan Islam, ada yang mengatakan muhsin ini adalah tingkatan tertinggi seorang hamba. Muhsinin. Itu tingkatan tertinggi itu ihsan. Makanya yang disebutkan di dalam riwayat, malaikat Jibril waktu datang ke Rasulullah SAW itu menyerupai seorang laki-laki, lalu melewati para sahabat itu kan, melangkahi sahabat itu, terus duduk di depan, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi. Lututnya malaikat Jibril ini karena menyerupai orang gitu ya. Sahabat tidak ada yang tahu, ini siapa ini? Tidak ada yang kenal. Orang bukan dari daerah sini, tapi bersih. Rambutnya tidak acak-acakan, bersih. Padahal kalau orang luar itu kalau datang ke Arab, pasti kena angin, kena debu, kelihatan lah tanda-tanda dia berjalan jauh. Ini tidak ada yang kenal, tapi bersih. Melangkahi sahabat, lututnya ditempelkan di lututnya Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffayhi ala fakhdhi. Dia meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah begini. Kemudian dia bertanya, mal Islam. Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tanya, mal iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Terakhir bertanya, mal ihsan. Sebagian ulama mengatakan
derajat hamba itu terbagi jadi 3. Yang paling rendah Islam. Yang kedua, jadi yang paling rendah Muslim. Muslim itu pokoknya Islam. Muslim itu kan pasrah kepada aturan Allah. Itu namanya Muslim. Orang Muslim itu apa sih? Orang Muslim itu yang menerima aturan Allah walaupun hati kecilnya belum bisa nerima. Tapi dia nerima dulu. Walaupun ada yang belum dia lakukan. Dia tunduk kepada aturan-aturan Allah SWT. Itu Muslim. Di atasnya Muslim ada mukmin, iman. Ini lepas dari penjelasan yang di hadis loh ya. Mukmin itu, orang beriman itu yang dimaksud di sini bukan sekedar iman secara teori, tapi orang yang memiliki keyakinan yang mantap atas apa yang dia ketahui. Itu namanya mukmin. Jadi dia yakin terhadap Allah SWT. Allah itu maha melihat, Allah maha memberi rezeki. Yakin, bukan sekedar percaya, tapi yakin. Kalau kita kan baru sekedar percaya. Diberi contoh oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, seperti kita percaya di Mekah ada Ka'bah. Itu sekedar teori atau keyakinan? Keyakinan. Kenapa? Setiap orang datang dari Mekah, dia bilang saya baru lihat Ka'bah. 1.000 orang, 2.000 orang, 1 juta orang. Setiap tahun kalau datang dari Mekah mesti ceritanya, saya lihat Ka'bah. Saya pegang kelambunya Ka'bah. Terus tiba-tiba ada 4 orang datang dari Mekah, ternyata Ka'bah itu tidak ada. Bergeser tidak kepercayaan kita? Nah, kamu ini 4 orang, ini ada jutaan orang yang bilang seperti itu. Ini namanya orang yang punya keyakinan. Orang punya keyakinan itu seperti itulah, umpamanya seperti itu. Di atasnya itu ada muhsin. Muhsin itu orang yang menyembah Allah seakan-akan dia melihatnya. Puncaknya keyakinan itu ya. Seakan-akan dia melihatnya. Dan kalau tidak melihatnya, seakan-akan Allah melihatnya. Itu makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jalannya untuk menjadi muhsin itu tadi, ikuti cara orang-orang ini. Pertama kesisin, yaitu mendalami agama. Yang kedua ruhban, takut, ibadah, tunduk, yaitu mengamalkan apa yang dipelajari. Yang ketiga la yastakbirun, tidak sombong. Yang keempat tamak terhadap kebaikan. Yang kelima selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya sudah habis. Nanti insya Allah ayat 86 kita lanjutkan. Nah, kita baca sedikit aja ini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ini kita sudah paham lah. Dan sedangkan orang-orang yang kafir terhadap Muhammad SAW, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa kok mendustakan? Ya karena kesombongan mereka. Sifat-sifatnya beda dengan sifat-sifat kisisin dan ruhban itu ya. Kesombongan mereka, menolak, tidak mau mendengarkan. Orang-orang yang seperti ini tentu tempatnya beda. Kalau yang orang-orang di atas, jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kalau orang-orang yang kafaru kadzabu ulaika ashabul jahim.
mereka itu sahibnya jahim. Ashab itu artinya sahabat. Ashabul jahim artinya mereka itu akan selalu ditemani oleh neraka jahanam. Neraka jahanam itu mengatakan, teman-temanku mana? Teman-temannya neraka jahanam itu siapa? Orang-orang kafir dan para pendusta Nabi Muhammad SAW. Itulah teman-teman neraka. Teman-teman neraka jahanam. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu yang selalu menyertai. Ashabnya siapa? Ashabnya al-jahim. Teman-temannya al-jahim. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita lanjutkan berarti di pertemuan yang akan datang. 87 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat. Wallahu alam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند طرش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.